Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kiram, para alim ulama, wabil khusus Bapak Imam kita tercinta dan juga pengurus Masjid Musalla Nurul Mizan, ya, Nurul Mizan KM 11 Tanjung Pinang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya dan taufik sehingga kita semua ini di bulan Ramadan, yakni pada tanggal 7 Ramadan ya, masih bisa melaksanakan sholat isya berjamaah dan insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Semoga dan mudah-mudahan lakukan baik kita, lihat baik bapak-bapak, ibu-ibu, segenap hadirin wal hadirat, tuan-tuan, puan-puan, cincin dan sebagainya dicatat sebagai amal saleh. Amin amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu, semoga dan mudah-mudahan tetap tercurah nikmatan kepada Nabi Abdul Qadir Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam-alam kebodohan menuju kepada alam yang terang benderang, yakni di bawah naungan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sesuai dengan tema pada malam sekarang ini, yakni memakmurkan masjid atau mushola. Kalau kita bercerita tentang masalah mushola, kalau kita bercerita tentang masalah surah yang telah kita tempati, ini adalah merupakan suatu tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga katanya Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak, katanya Allah di dalam surat Al-Hajj, insyaallah, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa wa man yu'azzim sya'airallah, barang siapa orang yang mengagungkan, barang siapa orang yang menghormati, barang siapa orang yang cinta kepada sya'airillah, kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yakni musalla. Di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala surah. Dan bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang selalu cinta kepada musalla, yang cinta kepada surah, walaupun surah ini kecil mungil tetapi diisi dengan jamaah, dengan penuh kecintaan, keikhlasan kita pergi ke musalla sini, maka katanya Allah Subhanahu wa taala, wa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya tanda-tanda kebesaran Allah itu merupakan daripada ketakwaan hatinya jiwa seseorang. Kita yang telah berada di musalla sini, oleh Allah Subhanahu wa taala telah dicatat bahwasanya kita telah mengagungkan kebesaran Allah. Kita telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya yang telah menghormati akan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
Alhamdulillah dalam jiwa-jiwa kita, di dalam hati-hati kita, di dalam pribadi-kepribadian kita akan menanamkan ketakwaan dan kecintaan kepada Allah. Ya. Kalau kita bercerita selalu, ya Pak, ini musola kalau di Arab, di Makkah, di Madinah ini tidak ada, surau tidak ada, semuanya masjid. Semua masjid. Sehingga di sana di Madinah ini masjid antara masjid Nabawi, antara masjid Rasulullah SAW dengan masjid yang lain ini berdekatan. Bahkan cuma pada jaraknya antara masjid yang lain ini cuma sejarak 20 meter saja, Bu. 20 meter di sana di sebelah Masjid Nabawi, masjid yang telah kita cinta, yang telah kita lihat dan telah kita lihat di foto-foto Masjid Nabawi. Dan di sebelah kanannya Masjid Nabawi ini ada yang namanya Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah. Ini jaraknya dekat, mungkin datang aja ke sini. Biar masih nampak keasliannya. Kalau Masjid Nabawi sudah asli lagi, sudah direnovasi. Kalau Masjid Al-Ghamamah ini masjidnya masih dindingnya masih berupa batu, batu, dindingnya masih batu. Yang sebelahnya lagi ada masjid yang namanya Masjid Abu Bakar. Ini berdempetan. Dan katanya Allah Subhanahu wa taala, barang siapa orang yang menghormati akan kebesaran Allah, menghormati masjid, menghormati musala, surau dan sebagainya, katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj, "Wa man yu'azzim sha'airallah fa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub." Maka ibu, kalau bapak jangan pesimis, jangan kecil hati. Pahalanya sama, Bu. Langkah kaki kita dari rumah kita menuju ke dalam musala kita ini sama dengan langkah kaki kita terus. Cuma bedanya, Pak. Bedanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau musala tidak dapat tertitik, tapi sebagian ulama ada yang memperbolehkan. Jadi puasa lagi di sini, bagi siapa saja yang tak bisa seperti masjid, iktikaf di sini enggak apa-apa. Menurut sebagian ulama iktikaf nawatul iktikaf fi hadzal musalla, biar masjid dikatakan masjid juga. Dapat paham. Sehingga marilah kita musalla yang ilmu yang indah, yang penuh dengan keaslian ini, bapak ibu-ibu, mari kita ramaikan. Maghribnya ramai, isyaknya ramai, subuhnya juga ramai. Sehingga kata Rasulullah SAW bisa menjelaskan, "Man shallal isya'a fi jama'atin." Barang siapa orang yang melaksanakan salat isya dengan secara berjamaah, ini Rasulullah tidak menyebutkan di masjid. Barang siapa orang yang melaksanakan salat jamaah di masjid, tidak. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, "Man shallal isya'a fi jama'atin." Barang siapa orang yang melaksanakan salat berjamaah, salat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia telah melaksanakan qiyamul lail, telah melaksanakan sholat setengah malam. Seandainya kita walaupun bukan bulan Ramadan, kita melaksanakan sholat jamaah, sholat isya berjamaah di sini, walaupun bukan masjid, katanya Rasulullah, barang siapa orang yang melaksanakan sholat jamaah di musala sini, faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia telah melaksanakan sholat sunnah selama setengah malam. Pernah kita melaksanakan sholat sunnah setengah malam, Pak?
Bu, pernah? Sholat sunnah setelah malam Bu, dari jam 12 malam sampai subuh, pernah Bu? Bu, hah? Tadi iya katanya. Lah kita ini katanya Rasulullah kalau kita melaksanakan sholat jamaah, sholat isya berjamaah, ini katanya Rasulullah mereka akan diberikan pahala seakan-akan dia melaksanakan sholat setengah malam. Wa man shalla subha bi jama'ati. Dan juga katanya Rasulullah pada siapa orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah. Maka dia seakan-akan telah melaksanakan sholat sunat semalam suntuk. Jadi ibu-ibu, jangan sia-siakan kesempatan kita, jangan sia-siakan kesehatan kita, apalagi yang dekat-dekat ini. Mari kita ramaikan sholat jamaahnya. Mari kita berkumpul dalam sholat jamaah, sholat isya'nya, sholat subuhnya. Karena apa? Untuk mendapatkan fadilah, untuk mendapatkan keutamaan sholat setengah malam. Kita tanya Rasulullah, siapa orang saja yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, katanya Rasulullah, mereka akan diberi pahala sebagaimana orang yang telah melaksanakan sholat sunnah semalam suntuk. Betapa besarnya ibu, ya, ibu masjid itu sholat diajarkan Bu, bahkan lebih utama sholat di sini. Walaupun di sana ada orang yang mengatakan sholatnya orang perempuan lebih baik di rumah, sholatnya orang perempuan di kamarnya. Hadis itu melihat kepada sikon atau situasinya dulu. Kenapa Rasulullah mengatakan jangan semacam itu? Dulu masih banyak gegar, masih banyak ramu. Kalau sekarang sudah aman, ibu-ibu kalian para jamaah yang saya hormati, mari kita ramaikan sholat isya subuhnya. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hambanya yang saleh dan saleh. Amin amin Allahumma amin. Saya belajar dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kami mohon maaf yang besar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.